Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Oma diharap adik-adik semua masih stay di rumah ya. Adik-adik, udara hari ini segar nggak? Oma adik rasanya segar banget. Ada matahari yang bersinar, ada burung-burung yang berbunyi. Luar biasa sekali ya ciptaan Tuhan. Untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi lagu Surya Bersinar, Udara yang Segar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu kita, Om Adi undang kita semua untuk satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah bersama-sama dengan kami sepanjang hari kemarin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pagi ini dan berikan kami kesehatan yang luar biasa. Tuhan, sertailah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kami selalu memuji-Mu dan kami selalu bersuka cita karena kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kan sudah hampir 1 bulan ya. Kita berada di rumah, kita sekolah dari rumah, kita bermain di rumah, papa mama bekerja di rumah, semua orang pada di rumah kan. Nah, mungkin selama 1 bulan ini atau 1 minggu kemarin, adik-adik mungkin disengaja ataupun nggak disengaja membuat marah mama, membuat marah papa, atau berantem sama adiknya atau berantem sama kakaknya. Mari kita mengakui semua dosa-dosa kita. Nah, sebelum kita berdoa pengakuan dosa, mari kita menyanyi lagu Tuhan Apabila Hati Kawanku ya. Mari sama-sama kita nyanyi ya. Ayo Kakak Fanda. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah yang telah kami perbuat sepanjang hari-hari kami kemarin. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang akan dibawakan oleh Tante Indah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita sama-sama menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ikutin gerakan Om Adi ya. Kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Oh, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Sehat? Tante Indah berharap semua dalam keadaan sehat adik-adik. Walaupun berada di rumah, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita. Setelah tadi adik-adik sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan bersama dengan Om Adi. Nah, sekarang kita mau dengar cerita dengan Tante Indah. Oke, siap. Tapi sebelumnya, firman Tuhan minggu lalu, semua ingat gak? Tentang apa? Iya, tentang Filipus di Samaria. Nah, kalau ayat hafalannya, adik-adik pasti ingat semua kan? Ya, kita mau sama-sama ya bacakan ayat hafalan minggu lalu. Diambil dari Yohanes 14 ayat 16b. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 16b. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oke, udah semua? Ya, sekarang saatnya kita mau dengar cerita. Tapi kita mau bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Oke, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami hari ini boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Temanya Petrus dilepaskan dari penjara. Tante Ina mau tanya, adik-adik sudah berapa lama ya di dalam rumah? Maksudnya tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak ke sekolah, tidak jalan-jalan dulu. Mungkin ada yang udah 1 bulan, atau mungkin ada yang udah 2 bulan. Gak terasa ya adik-adik, udah lama. Adik-adik tidak bisa kemana-mana dulu, jalan-jalan dulu. Nah, hari ini Tante Indah mau cerita tentang Petrus yang ada di dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 19 mau menceritakan bagaimana Raja Herodes menangkap dan memasukkan Petrus ke dalam penjara adik-adik. Nah, di dalam penjara Petrus bukan hanya dijaga oleh banyak prajurit, dia juga diikat oleh rantai. Dia tidak bisa kemana-mana, bahkan bergerak pun akan sulit. Tapi adik-adik, Petrus didoakan oleh banyak orang. Dia didoakan oleh jemaatnya dan teman-teman yang menyayangi dia. Kenapa ya dia kok banyak yang menyayangi dia? Karena adik-adik, sebenarnya Petrus dimasukkan ke dalam penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi dia
memberitakan firman Tuhan. Dia melakukan hal yang baik loh adik-adik. Tapi dia dimasukkan ke dalam penjara karena Raja Herodes tidak menyukai Petrus. Adik-adik, rencananya Raja Herodes mau menghadapkan Petrus ke depan banyak orang. Tetapi malam itu sebelum Petrus dihadapkan ke hadapan banyak orang, dia tertidur, diikat dalam keadaan diikat oleh rantai dan dijaga oleh banyak prajurit. Dia dibangunkan oleh siapa adik-adik? Oleh seorang malaikat. Dia dibangunkan oleh malaikat pada malam itu. Petrus, Petrus, ayo bangun. Dan tiba-tiba adik-adik, rantai yang mengikat tangan Petrus tiba-tiba terlepas. Dan Petrus bisa bergerak. Dia bisa bangun. Dia bisa mengikuti malaikat yang membangunkan Petrus. Kemudian malaikat itu mengajak dia, ayo Petrus, ikuti saya. Petrus berjalan mengikuti malaikat itu, berjalan terus melewati para prajurit, dan sampailah malaikat dan Petrus itu di depan pintu gerbang besi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Pintu gerbang besi itu terbuka dengan sendirinya. Dan akhirnya malaikat dan Petrus bisa keluar dari pintu gerbang besi. Kemudian malaikat minta supaya Petrus tetap mengikuti dia, dan akhirnya dia terus berjalan di belakang malaikat tersebut sampai ke ujung jalan. Dan setelah mereka tiba di ujung jalan, adik-adik, apa yang terjadi? Malaikat itu menghilang adik-adik. Malaikat itu tidak bersama-sama Petrus lagi. Dan Petrus sendirian. Ketika itu Petrus baru sadar, loh, aku sudah ada di luar penjara. Aku sudah dibebaskan. Oh, dia baru sadar adik-adik. Ternyata dia dibebaskan dibantu oleh malaikat Tuhan. Dia ditolong oleh malaikat Tuhan keluar dari penjara. Setelah berpikir adik-adik, Petrus akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Maria. Maria adalah ibu dari Yohanes. Nah, kemudian adik-adik, Petrus berjalan menuju ke rumah Maria. Dan di depan rumah Maria, dia mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Dan kemudian ada seorang perempuan akan membukakan pintu untuk Petrus. Perempuan itu bernama Rode. Ketika Rode melihat keluar bahwa yang di depan rumah ada Petrus, dia sangat senang adik-adik. Kenapa dia senang? Karena dia kenal siapa itu Petrus. Dia langsung masuk ke dalam rumah, memberitahukan orang-orang yang ada di dalam rumah itu, dan mereka semua terheran-heran. Mereka semua bingung, kenapa Petrus bisa ada di depan rumah? Karena yang mereka tahu adik-adik, Petrus sedang ada di dalam penjara. Kemudian adik-adik, karena Petrus masih ada di depan rumah, dia terus mengetuk-ketuk pintu karena dia belum dibukakan pintu oleh Rode tadi. Kemudian, tak lama kemudian, orang-orang di dalam rumah membukakan pintu untuk Petrus. Ketika Petrus sudah dibukakan pintu, Petrus masuk ke dalam rumah. Kemudian Petrus menceritakan bagaimana dia bisa keluar dari penjara, dilepaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan. Petrus ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari penjara melalui malaikat Tuhan. Adik-adik, Petrus bisa keluar dari kesulitan, yaitu bisa dilepaskan dari penjara karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolong Petrus karena Petrus orang yang baik. Dia mau memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang. Nah, adik-adik,
begitu juga adik-adik. Adik-adik akan ditolong Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitan yang adik-adik alami. Nah, mungkin saat ini adik-adik tetap tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bermain bersama teman-teman di luar. Tapi adik-adik sadar nggak? Sebenarnya Tuhan sedang menolong adik-adik supaya adik-adik terhindar dari virus-virus yang saat ini sedang ada di mana-mana. Adik-adik tahu nggak virus corona yang mungkin terkenal dengan sebutan COVID-19? Nah, virus itu sedang melanda negara kita, negara Indonesia. Makanya adik-adik termasuk mama, papa, oma, opa, om, tante, semua yang ada di dalam rumah harus tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Karena apa? Karena supaya terhindar dari penyakit virus corona itu, sehingga Tuhan tetap bisa melindungi, menjaga kita semua, tetap membuat kita semua sehat dengan tinggal di rumah. Menutup cerita kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, Tante Indah akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar dari Petrus yang ditolong oleh Tuhan keluar dari penjara. Sertai kami anak-anak-Mu untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kami, termasuk menolong dan menjaga kami dari virus-virus yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan juga negara kami Indonesia. Tuhan akan melindungi, menolong kami, menjaga kami tetap sehat dengan tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau membaca ayat hafalan untuk hari ini ya. Ayat hafalannya untuk dihafalkan selama 1 minggu ini. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 121. Coba Alkitabnya sudah disiapkan? Kita buka Alkitab, ada di Perjanjian Lama, Mazmur 121. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7a. Tuhan akan menjaga engkau. Nggak panjang kan ayat hafalannya? Oke, ini untuk dihafalkan selama 1 minggu ke depan. Nah, sekian untuk ceritanya hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dari Tante Indah, di dalam ceritanya Petrus ditolong oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Yuk kita nyanyi bareng yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan,
upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah tadi. Kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat yang boleh kami terima. Kami mohon Engkau selalu menyertai kami setiap harinya, dan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami setiap hari. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Om Adi pesan ya adik-adik, harus selalu stay di rumah, harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.